Oke. Sudah dibuka semua teman-teman videonya? Sudah Mbak Febi. Tetap semangat. Dan Bu Febi, saya boleh gabung kan? iya. Boleh Pak Arif, boleh Pak. Mungkin ada ini Kak Almi, kita ada salah satu kita nih, namanya Pak Arif. Perkenalkan sama ini Pak Arifnya. Halo Pak Arif, senang ketemu dengan Pak Arif hari ini dan semua teman-teman. Selamat pagi Pak Almi. Ini salah satu kita nih. Baik. Oke, kita mulai ya acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Luar biasa. Aduh, ulang lagi ya. Saya kurang kompak kayaknya nih. Kalau didengar ini kurang kompak nih. Kita ulang lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa ngikutin grup meeting kita yang kedua. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Baik. Iya, harus semangat ya Pak ya. Kita itu harus semangat terus Pak. Ya enggak Pak? Selalu Bu. Iya, baik kita buka mungkin untuk pada hari ini ada baiknya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini. Oke, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita ada kedatangan motivator kita. Itu namanya Kak Almi Ilyas. Beliau adalah mantan regional manajer di Bank BTPN dan saat ini beliau adalah motivator profesional dan membuka beberapa bisnis lainnya. Mungkin untuk lebih kenal lagi kali ya, kayak mungkin Kak Ilmi langsung persilakan untuk lebih lanjut lagi perkenalannya sama teman-teman kita di sini Kak. Buat untuk Kak Ilmi kami persilakan Kak. Oke, terima kasih Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Ya, ada Pak Arif. Salam kenal Pak Arif. Teman-teman semua. Arif. Nanti kita kalau di Palembang nanti offline kita Pak Arif. Ya. Oh pasti. Nah, kemudian teman-teman kalau nggak salah ini seluruh marketing di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Linggau, Batu Raja dan seluruhnya ya Pak Arif yang hari ini masuk ikut Zoom ya. Ya Pak, ya Pak. Betul, Pak. Pertama-tama ya happy, rasanya bahagia bisa bertemu dengan Pak Arif, Bapak Ibu dari Penggadaian dan semua peserta Zoom hari ini terutama dengan teman-teman marketing.
di seluruh Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Linggau, dan sekitarnya. Senang sekali dan terima kasih atas kesempatan dari pihak Pegadaian melalui Sriwijaya Gemilang. Hari ini saya ingin kasih aplaus dulu deh untuk para pimpinan dari Pegadaian karena udah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar berproses, ya, belajar berproses menjadi yang terbaik sehingga kita bisa berdampak untuk perusahaan, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk para customer kita. Jadi bagi saya dan terutama untuk para pimpinan dari Pegadaian, dengan memberikan ilmu, kesempatan, mengencourage teman-teman, memotivasi teman-teman, sehingga bisa berdampak untuk banyak orang, itulah goal daripada kami sebagai motivator, sebagai pimpinan, untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya di bidang kita masing-masing. Dan hari ini kita lebih kepada sharing pengalaman ya Pak Arif dan teman-teman, bagaimana kita mengencourage diri kita sendiri bisa menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing, terutama di bidang marketing, sales. Jadi rileks saja, jangan tegang, tapi tetap fokus. Ya, berharap pertemuan ini hari ini mungkin ada sesuatu hal, mungkin satu atau lebih yang akan membuat hidup kita, hidup Anda, teman-teman semua berubah. Itulah goal utama saya untuk berbagi hari ini. Itu. Oke, saya perkenalkan, saya Almi Ilyas. Almi Ilyas, dulu saya memang benar-benar pure dari employee dari salah satu perbankan, saya retired ya. Di sini ada juga mungkin di PB ya. Ya. Hari ini kita bertemu sama-sama, nama saya Almi Ilyas ya. Bisa lihat WA saya 087952, Instagram dan YouTube channel saya ada di situ juga. Ini keluarga saya ya, 3 anak, 1 istri, masih 1 istri Pak Arif dan teman-teman. Mudah-mudahan tetap stay in love lah ya sampai akhir hayat nanti. 1 cowok Pak Arif, 2 cewek, dan ya alhamdulillah sampai sekarang kami semua dan kita semua hari ini sehat-sehat semua. Oke? Latar belakang dan daily activity saya, awalnya memang saya bekerja di salah satu asuransi dulu Pak. Dulu pertama kali kerja itu memang pertama kali setelah kuliah, pertama kali saya kerja di asuransi sebagai financial consultant, itu bahasa kerennya Pak. Tapi bahasa keseharian itu sebagai sales asuransi Pak. Ya, di 2017 saya sebagai senior vice president sebagai regional Sumatera bagian selatan atau selevel dengan pimpinan wilayah khusus untuk UMKM Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat. Kegiatan sehari-hari saya ya kasih materi seperti ini, ada sebuah bisnis juga dengan istri, dan alhamdulillah sampai sekarang masih beraktivitas dan bisa sharing dengan teman-teman. Nah, ini latar belakang, next Pebi ya. Iya, saya ini grafik saya, Oke, next Pep. Saya memang dimulai dari seorang sales officer. Awalnya saya mulai bekerja di salah satu instansi itu adalah dimulai dari sales. Dari seorang marketing. Di 2002, 2003. Sampai berjenjang naik menjadi unit manager, kepala cabang, terus kepala area, wakil pimpinan wilayah, dan terakhir di 2012 sampai 2017, berarti 5 tahun, saya pemimpin atau pimpinan wilayah di Bank BTPN UMK Mitra Usaha Rakyat. Ya, 2017 saya retired, ya, saya retired atau pensiun, dan sampai saat ini mengelola beberapa bisnis bersama istri. Oke, next, Pebi. Oke, 45. Nah, angka 45. Teman-teman, 45 ini adalah merupakan goal saya dulu. Pada saat saya bekerja di salah satu perusahaan perbankan, saya berpikir goal saya 45 tahun, saya harus retire.
saya harus pensiun, saya harus keluar dari seorang employee. Artinya, kita harus memiliki goal, baik itu sebagai karyawan, apapun itu kita harus memiliki target ataupun cita-cita. Jadi di umur 45 tahun, Pak Ebi dan teman-teman semuanya, saya berpikir saya harus pensiun di umur 45 tahun. Nah, next, Pak Ebi, saya hari ini kalau kita lihat cash flow kuadran ada 4, ya, employee, self-employee, business owner, dan investor. Dan hari ini saya akan mengupas bagaimana kita sukses sebagai karyawan, menjadi orang yang terbaik di bidang kita masing-masing. Ya, hari ini kita akan sharing bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jadi kita bicara sebagai employee hari ini. Oke. Next, Febri, 45 tahun. 45 tahun, di usia 45 tahun saya harus retire. Artinya, apa yang harus saya persiapkan? 45 tahun, mulai saya 2002 sampai dengan umur di 2017, apa yang harus saya persiapkan? Maka, saya harus jadi yang terbaik. Supaya apa? Kalau saya menjadi yang terbaik, maka secara karir, secara finansial itu akan mengikuti. Kalau kita tidak memiliki hal itu, tidak mengencourage kita dalam diri kita sendiri untuk menjadi yang terbaik, nanti Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tanpa Anda ketahui, umur Anda sudah semakin dewasa, ujung-ujungnya pada saat usia 55 tahun, 60 tahun, Anda juga masih dituntut untuk bekerja. Makanya, persiapkan mulai dari sekarang apa yang harus kita lakukan untuk goal kita. 50 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mulai dari sekarang. Nah, inilah yang saya lakukan, prepare, saya berinvestasi, membangun bisnis, tetapi tetap fokus. Karena kenapa? Ya, sebuah pekerjaan yang diberikan kepada kita adalah amanah. Amanah bukan dari perusahaan, tapi amanah untuk keluarga kita, karena kita akan menghidupi keluarga kita ke depan dan menghidupi masa depan kita mulai dari sekarang. Jadi teman-teman semua, para marketing mulai berpikir, halo, ya, mulai berpikir mulai dari sekarang. Ya, mungkin umur teman-teman ada yang 25 tahun, 28 tahun, 30 tahun. Mulai dari sekarang berpikir mempersiapkan untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Khususnya di marketing, di penggadaian. Menjadi yang terbaik. Itu syarat utamanya. Oke, teman-teman. Next, Feby. Di 2017, inilah foto saya di salah satu perbankan, di Bank BTPN. Saya serah terima, saya pensiun dini, dan mulai berkarir di dunia nyata sebagai entrepreneurship. Ya, next. Kita masuk langsung, karena waktu kita berapa lama, PB? 1 jam ya? Iya, Pak. Oke. Lebih 1 jam. Oke, kita bicara salesperson. Teman-teman, satu hal ya, sebagai marketing, teman-teman sebagai marketing, satu hal yang harus Anda lakukan mulai dari sekarang, apa? Bersyukur. Bersyukur Anda masih memiliki pekerjaan sampai saat ini. Ya. Karena kenapa? Berdasarkan Badan Pusat Statistik di Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia itu meningkat 26,3% secara year on year. Jadi teman-teman sebagai marketing di Pegadaian mulai sekarang tuh sangat-sangat bersyukur. Anda masih disibukkan oleh pekerjaan Anda. Masih banyak orang-orang di luar sana, teman-teman selevel Anda, seusia Anda, mereka sibuk untuk mencari pekerjaan. Dan Anda masih disibukkan oleh pekerjaan Anda. Bersyukur di situ dulu. Harus bersyukur. Supaya apa? Kalau kita bersyukur, kita pasti akan happy. Kalau Anda tidak bersyukur, nanti masuk kerja dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat, ujung-ujungnya boring. Maka awalnya kalian harus bersyukur sebagai pribadi. Mulai dari sekarang, teman-teman. Flashback. Ya. Mungkin ada teman-teman kalian
masih belum punya pekerjaan, menganggur, kerja sana, kerja sini, belum ada yang menentu. Dan kita sudah ada posisi seperti ini. Gunakan waktu kita, kesempatan ini untuk menjadi yang terbaik. Terbaik untuk diri kita sendiri, terbaik untuk banyak orang, dan terbaik untuk perusahaan. Itu. Oke, teman-teman. Oke. Nah, salesperson, ya, oke. Salesperson ini rata-rata di dunia perbankan, di dunia keuangan itu rata-rata orang sukses itu memang rata-rata itu dari seorang penjual, dari seorang marketing. Jadi bersyukur lagi, kita sudah masuk ke ranah itu. Karena kenapa? Marketing ini banyak sekali experience yang akan kita dapatkan, pengalaman yang akan kita dapatkan. Ya, kesempatan, pengalaman, bisa ketemu dengan orang, bisa membaca banyak karakter dengan orang, bisa maintain dengan sebagainya. Luar biasa, marketing memberikan kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bertumbuh secara finansial, bertumbuh secara public speaking, bertumbuh secara ya penampilan sebagainya. Karena marketing memberikan kesempatan itu berbeda dengan posisi-posisi yang lain seperti operasional yang dia di belakang meja. Nah, kita hadir di sini, teman-teman. Oke. Ada satu hal yang menurut saya dari dulu saya masuk kerja sampai sekarang ada yang namanya grafik penuntun, teman-teman. Nah, mulai sekarang ya, grafik penuntun. Hidup kita ini sekarang ini semakin hari semakin menantang. Ya, semakin menantang, challenging, sangat challenging, teman-teman. Ya. Maka saya pada saat saya bekerja, ya, bekerja mulai dari awal sampai akhir saya punya patokan. Ada namanya grafik penuntun. Antara income dengan biaya yang saya keluarkan itu harus lebih tinggi daripada income daripada cost kita. Jadi income harus lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Setelah itu antara ring ya income dengan cost itu harus ada spare. Ya, per minimum 20%, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman. Kalau Anda memiliki income minimum sama dengan cost, Anda tidak punya space, tidak punya ruang untuk berinvestasi, untuk membangun sebuah apapun yang Anda cita-citakan. Artinya, bagaimana cara kita untuk menghasilkan income ya lebih besar dari biaya, sehingga kita masih ada memiliki space 20% untuk goal, cita-cita ke depannya. Kalau enggak seperti itu, habis gaji, tanggal berapa, tanggal 25 atau 28 gajian, 1 hari, 2 hari, habis lagi, nol lagi. Nah, Anda bagaimana untuk memiliki income lebih besar dari cost dan memiliki spare 20% minimum, caranya hari ini kita akan kupas, terutama untuk para marketing. Oke, Pebi, kalau ada yang bertanya langsung aja nggak apa-apa, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mempengaruhi kesuksesan seseorang? Ini, teman-teman, ya, sebagai marketing, entah itu kita memiliki bisnis, sebagai entrepreneur, apapun itu, apa yang mempengaruhi kesuksesan seseorang? Ya, dan hari ini kita akan membahasnya. Bagaimana Anda bisa mencapai kesuksesan, terutama sukses menjadi marketing. Goalnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan hal-hal yang bisa membuat Anda melejit menjadi orang yang terbaik di marketing di Pegadaian. Oke? Nah, menjadi pribadi di atas rata-rata. Kuncinya next, Pebi, kuncinya adalah teman-teman, saya, semua teman-teman yang ada di Zoom hari ini, ya, lebih kurang 30-an lebih, ya, hari ini Anda harus menjadi pribadi di atas rata-rata. Ya, kuncinya adalah menjadi pribadi di atas rata-rata. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pribadi di atas rata-rata? Halo, teman-teman. Bagaimana menjadi pribadi di atas rata? Next, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Kenali diri Anda mulai dari sekarang. Who I am. Siapa saya ini, teman-teman? Anda harus sadar. Anda terlahir, kita terlahir sebagai pemenang. Ya, pada saat Anda berjuang beribu-ribu sel sperma
hanya mampu 1 sel sperma menghasilkan Anda terlahir di dunia Anda. Ribuan pesaing kita, bahkan jutaan pesaing kita, Anda sebagai pemenangnya. Dari awal kita sudah jadi pemenang. Jadi sadarin bahwasanya kita itu sudah jadi pemenang dari awalnya. Itu konsepnya. Kedua, Anda harus sadar Tuhan memberikan fitur paling lengkap dan paling tercanggih dibandingkan fitur-fitur handphone terbaik di dunia. Anda memiliki pikiran, Anda memiliki hati, mata, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan, tangan untuk menggapai sesuatu. Luar biasa. Tidak ada sesempurnanya manusia ciptaan Tuhan kecuali adalah manusia. Jadi, teman-teman, kesempatan untuk kita sukses itu semua punya kesempatan yang luar biasa. Oke, teman-teman. Jadi kita memiliki fitur yang paling hebat, kata Pebi. Oh, ada merek tertentu yang terkenal yang mahal sampai 40 juta, 30 juta. Oh, belum ada sesuatu apapun. Toh handphone itu, fitur itu diciptakan oleh manusia. Jadi sadarin, kita sebagai pemenang, kita memiliki fitur yang paling terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi, kemudian Tuhan memberikan sekeping talenta, bakat alami yang Allah titipkan kepada kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Ini yang paling penting. Kadang banyak orang memiliki talenta dalam hal marketing, talenta dalam hal bernyanyi dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita lupa menggali, mengoptimalkan sekeping talenta itu yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup yang layak, untuk hidup yang lebih baik. Hari ini kita belajar bagaimana mengoptimalkan talenta kita masing-masing. Jadi, sukses sebagai marketing, kita harus menjadi pribadi di atas rata-rata. Sadari who I am. Sesungguhnya saya ini hebat. I'm great person. Saya orang hebat. Saya pasti bisa. Saya pasti sukses. Itu paling penting dulu. Jadi afirmasikan apapun di dalam daily activity kita, teman-teman. Oke? Pribadi di atas rata-rata. Oke? Bagaimana menjadi pribadi di atas rata-rata? Contoh deh, ya. Mungkin pada saat kuliah, mungkin ada 100 mahasiswa, ya. Dari 100 mahasiswa itu ada nilai 2,5, ada 3, ada 1, dan ada 4 mungkin dan sebagainya. Artinya dari 100 orang itu kita rata-ratakan itu mungkin rata-rata 3,3. Artinya ya 3,3. Artinya ada orang yang di bawah 3,3, ada yang di atas 3,3. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi di atas rata-rata? Maka kita harus lebih besar dari nilai rata-rata itu sendiri. Mungkin 3,8, ya, mungkin 4 dan sebagainya. Anggap lagi sebagai marketing. Target Anda 1 bulan mungkin 10 NOA, number of account-nya. Dan rata-rata marketing lain mencapai mungkin rata-rata 11 NOA. Nah, kalau Anda ingin menjadi pribadi di atas rata-rata, maka NOA Anda itu harus lebih dari 11. Mungkin 20. Ya. Nah, kenapa itu harus kita capai? Goalnya apa untuk menjadi pribadi rata-rata itu? Supaya target kita bisa melampaui dari orang-orang biasa. Kalau target tercapai, finansial pasti bonus, insentif pasti akan mengalir. Karir pun akan mengalir, ya. Pengalaman Anda akan bertumbuh dan skill keahlian Anda di bidang marketing perlahan-lahan akan tumbuh kalau kita menjadi pribadi di atas rata-rata. Oke, next Feby. Oke, sebelumnya ya, passion versus marketing sales. Sebelumnya Pep, coba. Sebelumnya. Oke. Passion, ada passion. Sebelum lagi, oke, good. Tunggu ya. Passion, marketing. Oke. Banyak orang sukses tidak pernah terlepas dengan kata passion, teman-teman. Ya. Biar mudah memahaminya seperti ini. Ya. Passion itu adalah sesuatu hal
yang membuat Anda bergairah untuk melakukannya. Bergairah sekali kalau untuk melakukan sesuatu itu. Misalnya Anda seorang marketing, dikasih posisi sebagai marketing, sangat bergairah untuk menjalankan aktivitas sales proses kita, ya, prospecting kita, presentasi, bergairah sekali. Itu adalah passion. Itu passion kita. Nah, bagaimana passion kita sekarang ini? Mungkin passion Anda, kadang-kadang terpikir, kayaknya kalau marketing, kalau banyak orang gagal di marketing itu, kayaknya marketing itu bukan hobi saya. Menjual itu bukan passion saya. Nonsense, teman-teman. Ya, dari awal pun, lahir pun kita sebagai penjual. Ingat, kalau kita masih bayi, kalau pengen minum susu atau apa, menangis dulu. Itu kan teknik menjual kita. Menangis, otomatis orang tua kita datang, kasih minum seperti itu. Itu teknik menjual kita. Jangan salahkan marketing kita karena kita gagal di marketing. Enggak. Kitanya yang mungkin belum optimum. Mungkin belum mencintai pekerjaan kita. Mungkin belum bergairah, belum bersemangat. Jadi marketing jangan menjadi kambing hitam. Introspeksi. Ya, passion. Coba flashback. Pertama Anda diterima sebagai karyawan, teman-teman. Oke? Apa yang Anda rasakan? Pertama kali mendapat pekerjaan di Pegadaian, ya, Anda diterima dengan salary seperti ini, mungkin ya bahagia. Pada saat pertama kali masuk kerja, Anda sangat bersemangat, bangun pagi, ya, pakaian rapi dan sebagainya. Terus Anda menjalankan disiplin proses, mulai dari prospecting, Anda presentasi, melakukan handling objection, dan ujung-ujungnya Anda berprestasi saat ini. Bersemangat, antusias sekali, luar biasa. Tetapi passion itu tidak cukup dengan passion saja. Di dalam, berdasarkan buku yang ditulis atau dikarang oleh Angela Duckworth dalam bukunya Grit, ya, passion tidak cukup dengan passion, tapi passion dikalikan perseverance, ya, perseverance kita, itulah namanya grit. Ya, kalau Anda ke Gramedia bisa lihat deh, namanya grit, ya. Nah, perseverance ini apa? Kegigihan, ketekunan, ketabahan dalam melakukan sesuatu meskipun nanti kita, mungkin teman-teman sudah mengalami kesulitan, tantangan, kondisi pandemi seperti ini, ya, masalah yang kita hadapi untuk mencapai kesuksesan, itulah namanya perseverance. Ya, teman-teman, ingat, ya, saya bilang pernah saya sampaikan dulu, setiap orang itu pasti yang namanya falling in love. Ya, rasa senang, jatuh cinta terhadap pekerjaan, membangun bisnis, dapat pekerjaan baru, wow, cinta dan sayang, falling in love sekali mereka. Tetapi tidak semua orang stay in love. Maka grit, apa kata Angela Duckworth itu, grit menjadi peranan terpenting untuk kesuksesan seseorang. Jadi daya tahan, endurance kita, ya, kegigihan kita, ketekunan kita untuk menjalankan disiplin proses, untuk menjalankan aktivitas kita di bidang kita masing-masing menjadi lebih penting. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanya, langsung aja di chat, nanti Pebi sampaikan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kemudian kita lihat, ya. Kita sudah diberikan talent sebenarnya, ya. Talent itu adalah bakat. Nah, Anda masuk di dunia marketing ini, minimum Anda sudah punya passion. Kalau nggak punya passion, rasanya Anda tidak bisa bertahan sampai saat ini. Oke? Nah, talent, ya, bakat itu harus kita upayakan, kita latih sedemikian rupa, akan menjadi skill. Talent dikalikan effort, itu ada skill. Oke? Nah, skill, keahlian kita dikerjakan terus-menerus, ya, itulah namanya achievement. Jadi, talent tidak hanya cukup sampai di situ, tapi talent itu harus ada effortnya. Makanya action atau effort itu pengaruhnya 3-10 kali lebih
hebat untuk menjadikan seseorang bisa sukses. Oke, mungkin teman-teman tahu pernah dengar namanya Tiger Woods, ya, Tiger Woods, ya, Tiger Woods pegolf hebat, legendaris, ya, rekor dunia dalam jumlah kompetisi yang dimenangkan itu tercatat dia paling hebatnya, ya. Tetapi bayangkan teman-teman, dia sudah punya talent, ya, ada bakat, ya, ada bakat. Tetapi kalian tahu untuk menjadi hebat itu Tiger Woods itu dimulai latihannya, ya, dimulai dari 3 tahun, umur 3 tahun. Kalau kalian bisa lihat di film dokumenter Tiger Woods, ya, di film itu bagaimana ayahnya, orang tuanya mengetrain, melatih, mendidik, ya, Tiger Woods ini untuk menjadi sukses sampai saat ini, ya. Tetapi latihan, ya, latihan tidak hanya sekedar mengulang hal yang sama 100 kali, tapi latihan yang di feedback, ada feedbacknya, direview, setelah itu dikasih tantangan kesulitan yang lebih, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, itu baru latihan. Ya, supaya apa? Maka lahirlah namanya Tiger Woods, teman-teman. Oke. Nah, kita balik lagi, Feby, kepada menjadi pribadi di atas rata-rata. Back lagi. Nah, ya, oke. Bagaimana kita menjadi pribadi di atas rata-rata? Teman-teman sudah tahu, sadari bahwasanya kita menjadi adalah orang-orang yang terbaik. Sadari bahwasanya Tuhan menciptakan kita dengan memberikan sekeping talenta untuk kita pergunakan. Ada mata, ada telinga, dan sebagainya. Kita gunakan fitur-fitur hebat itu. Tetapi untuk mencapai menjadi pribadi di atas rata-rata bukan hanya seperti itu saja. Ya, kalian harus punya dream. Ya, harus punya dream, teman-teman. Punya impian. Kenapa perusahaan, pegadaian, Anda sebagai marketing dikasih target 1 tahun, kasih target 1 bulanan, kasih target 1 hari dan sebagainya. Karena kenapa? Dengan dream kita akan terfokus apa yang harus kita tuju, mau kemana kita ini. Kalau tidak ada dream nanti teman-teman, ya, kalau tidak ada target teman-teman dari sekarang ini, kita tidak akan tahu ujungnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda mau keluar, mau ke mall, nggak ada tujuan, habis waktu teman-teman. Ya, muter, nggak taunya udah jam 5 sore. 6 jam kita muter-muter, kan tidak ada tujuan. Tujuan kita tidak punya sesuatu yang spesifik, mau apa kita teman-teman. Maka kalian harus memiliki dream. Mungkin dream kalian di umur 35 tahun, di umur 45 tahun, Anda pengen punya mobil, punya rumah. Mungkin dream Anda 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mungkin ingin berkeluarga dan sebagainya. Kalian harus tetapkan dream Anda. Ya, dream. Tapi pertanyaannya, setiap orang punya dream, betul nggak? Ya, saya tanya, Feby ada dream nggak? Ya, Pak Didit ada dream nggak? Pak Arif ada dream nggak? Teman-teman ada dream nggak? Ya, Mbak Sally dan sebagainya ada dream nggak kalian? Pasti ditanya, oh iya, punya dream. Tetapi saya tanya, seberapa banyak orang mampu mewujudkan impian itu? Ayo, mulai dari sekarang. Seberapa banyak orang mewujudkan impian itu? Ya, lihat. Seberapa banyak orang mewujudkan impian itu? Banyak hanya sekedar impian. Ya, banyak hanya sekedar hanya mimpi saja. Kalian tahu impian dan mimpi itu beda. Mimpi bangun dari tidur, udah selesai, hilang. Tetapi impian itu ada sesuatu hal yang wajib dituntut untuk kita wujudkan. Jadi impian itu seperti itu, teman-teman. Ada rohnya, ada energi yang menggait kita. Ini loh. Saya kalau mimpi saya seperti ini, impian itu menarik kita untuk kita wujudkan. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang gagal mewujudkan impiannya? Kita akan lihat.
Karena mereka tidak memiliki alasan yang paling kuat mengapa impian itu harus terwujud. Orang hanya sekadar bermimpi, bukan impian. Impian hanya tinggal mimpi. Kenapa mereka banyak gagal mewujud impian? Karena mereka tidak memiliki why-nya. Mengapa impian itu harus terwujud? Tidak ada alasan yang kuat, sungguh-sungguh kuat mereka untuk mewujudkan impian itu. Suatu contoh deh, ya. Kalau Anda suatu saat, ya, Anda ingin nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda ingin hidup, ya, Anda ingin hidup, atau ilustrasinya seperti ini. Anda tiba-tiba disodorkan atau ketemu orang penjahat, ya, penjahat, misalnya seperti ini. Kalau Anda mau tetap hidup, ya, kalau Anda mau tetap hidup, atau Anda saat ini saya tembak, atau saya silet dan sengeri mungkin, asal Anda melakukan hal ini, misalkan seperti itu, otomatis dream saya, impian saya mau tetap hidup. Jadi apapun yang akan saya lakukan untuk mencapai impian itu tetap hidup itu. Itulah alasan yang paling kuat. Nah, kadang-kadang kita ini tidak punya alasan yang paling kuat untuk mencapai impian itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kenapa saya punya alasan yang paling kuat untuk mimpi menjadi orang yang sukses? Minimum menjadi bintang dalam keluarga saya. Dulu, pada saat orang tua saya mungkin sakit, kena stroke, butuh biaya, saya tidak punya apapun. Mau pinjam dengan keluarga yang lain, juga orang gibah dan sebagainya, di underestimate dan sebagainya. Maka pada saat itu saya pun merasa sedih, saya tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan orang tua saya. Karena saya tidak punya penghasilan, tidak ada daya kekuatan apapun untuk bantu itu. Maka saya bersujud di depan kaki orang tua saya. Ya Allah, berikan kesempatan jikalau orang tua saya masih hidup. Saya ingin menjadi bintang dalam keluarga ini. Saya pengen menjadi orang yang sukses, ingin membahagiakan orang tua saya. Itulah alasan kenapa saya siang, malam, apapun saya lakukan untuk membangun impian itu. Entah itu dimarahi pimpinan, entah itu dimarahi customer, panas, prospek sampai malam, saya lakukan untuk impian itu. Itulah alasan kuat saya. Maka temukan why Anda. Temukan alasan Anda. Kenapa impian itu harus Anda terwujud. Supaya apa? Supaya Anda termotivasi untuk konsisten melakukan aktivitas kita sehari-hari. Setelah itu, kita punya impian, kita punya alasan, belajarlah dari orang-orang yang terbaik. Anda bisa lihat di Google, Anda bisa belajar dari biografi orang-orang sukses, ya. Bagaimana menjadi seorang marketing yang hebat. Belajarlah dari mereka, amati, tiru, modifikasi. Karena kenapa? Orang-orang sukses itu memiliki pola. Ingat, memiliki pola. Dan orang gagal juga memiliki pola, teman-teman. Ya. Jadi gagal dan sukses itu ada polanya. Tinggal Anda mau mengikuti pola sukses atau pola gagal. Ya, itu kan pilihan. Itu kan pilihan. Jadi Anda ikutin saja pola-pola orang sukses itu. Nggak usah jauh-jauh kalau marketing. Ya, nanti kita bicara actionnya. Kalau marketing kita belajar bagaimana mendapatkan customer. Bagaimana prospek. Bagaimana presentasi yang baik. Bagaimana menjadi pendengar yang baik. Bagaimana handling objection kita. Ya, bagaimana kita mengatasi keberatan terhadap calon customer kita. Bagaimana closing kita. Itu belajar. Banyak sekali bukunya. Ya, rata-rata itu universal. Orang-orang sukses itu melakukan itu. Jadi tugas kita itu adalah tinggal mengkloning orang-orang sukses itu. Mengkloning cara-caranya, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi 3 poin sudah kalian dapat. Dream, why, atau alasannya. Belajar dari orang yang terbaik. Dan yang terakhir adalah apapun impian Anda. Sebesar apapun impian mimpi Anda. Sebesar apapun hebatnya impian Anda. Ya, sekuat apapun alasan Anda.
sehebat apapun materi, ilmu yang Anda dapatkan hari ini, belajar di Google dan sebagainya, kalau Anda tidak berani memulai dari sekarang, bullshit. Percaya. Ya, orang gagal bukan karena planningnya. Orang gagal bukan karena why-nya. Orang gagal bukan karena tidak mau belajar. Tetapi orang gagal rata-rata adalah tidak berani memulainya. Maka action adalah hal yang paling penting walaupun urutan terakhir, teman-teman. Jadi Anda memiliki impian sekarang menjadi marketing hebat, memiliki income bonus yang besar, belajar sudah why-nya, belajar hari ini, tapi Anda tidak memulainya mulai hari ini, nanti Senin, nanti masuk, Anda tidak melakukan sesuatu perubahan dalam hidup kita, nothing. Ya, tidak akan jadi sesuatu. Teman-teman, umur teman-teman mungkin ya coba ketik di ini siapa yang umur yang paling mungkin usia deh, ketik ya. Lihat Pebi siapa yang paling muda, nanti sebutin Bu. Mungkin Anda sekarang umur 28 tahun. Ya. Saya pensiun di umur 42 tahun. Oke, 43 tahun, teman-teman. Kalau Anda punya umur Anda 30 tahun, ya, saya pensiun di umur 42 tahun, berarti ada 12 tahun. Bedanya dengan saya dengan Anda you have a long time. Anda masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk berprestasi. Anda masih memiliki waktu, kesempatan, ruang yang cukup panjang untuk menjadi sesuatu di bidang Anda sekarang. Untuk sukses menjadi marketing di Pegadaian. Masih ada waktu untuk itu. Pikirkan mulai dari sekarang. Manfaatkan waktu Anda. Saya memulai masuk ke dunia perbankan di umur 28 tahun, Pebi. Ya, Pak Arif dan semuanya. 28 tahun menjadi sales marketing, relationship officer, sales officer dari salah satu perbankan, ya. 28 tahun saya pensiun 42 tahun. Berarti masih ada waktu 14 tahun. 14 tahun di 2017 saya mencapai puncak sebagai pimpinan wilayah, butuh 14 tahun saya bangun seperti itu. Dan Anda masih punya kesempatan. Kalau saya nggak ada kesempatan lagi untuk itu, tinggal ada membangun sesuatu yang baru. Dan Anda masih bekerja seperti ini, masih punya waktu, manfaatkan waktu itu mulai dari sekarang, teman-teman. Kalau enggak, habis, teman-teman. Jadi, action lah. Kita mulai dari action. Nah, action seperti apa, teman-teman? Kalau sudah punya dream, punya impian, alasan kuat, sudah belajar juga, action seperti apa? Jalankan disiplin proses teman-teman sebagai marketing. Ya, untuk menjadi pribadi di atas rata-rata harus menjalankan disiplin prosesnya dengan konsisten. Kalian latihan, kalian lakukan setiap hari, ya. Kalian minta feedback dari supervisor teman-teman, dari atasan kalian, direview bagaimana hasilnya, ya, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Kalian review setiap saat. Kalau bisa Anda setiap hari ajak pimpinan Anda, ajak supervisor Anda ngobrol. Saya sudah melakukan hal ini. Saya mulai dari siklus penjualan, mulai dari prospecting, misalnya. Visit, ketemu customer. Hari ini ketemu customer 10. Oke? Dari 10 ini yang saya punya kesempatan untuk presentasi hanya 7 orang. Yang 3 orang sibuk. Dari 7 orang ini ternyata ada namanya keberatan nasabah. Handling objection. Anda bisa lewati, tetapi ada 2 pertanyaan yang mungkin Anda tidak bisa jawab. Oke? Itu hasil. Kemudian dari 5 orang itu hanya closing 2. Nah, kalau sudah closing 2, Anda duduk bersama-sama untuk mengupgrade diri Anda dengan supervisor Anda. Pak, Ibu, saya visit hari ini 10. Ketemu orang dari 10 itu 7 orang. Dari 7 orang saya presentasi ada 7 orang dan ada handling objection 2 pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Dari 7 orang ini saya closing ada 2 orang. Nah, lihat reviewnya. Nanti supervisor Anda akan mereview. Oh, mana yang harus diimprove?
Mana yang harus ditingkatkan? Ya, mungkin Anda cara handling objection-nya, berarti kelemahan Anda mengenai handling objection. Oh, mungkin cara closing-nya untuk kita tingkatkan dan sebagainya. Setelah itu, ya, supervisor Anda akan memberikan challenge lagi. Mulai besok kita ukur. Kalau Anda untuk naikkan closing Anda menjadi 3, maka jumlah visitmu, jumlah ketemu orang harus dinaikkan menjadi 12. Nah, harus bertemu orang menjadi 10. Harus ketemu presentasi harus 9 dan closing harus 3. Itu harus dilatih setiap hari. Jangan sampai nanti teman-teman sebagai marketing kita hanya mengulang 100 kali dengan cara yang sama. Tidak ada review, tidak ada feedback-nya. Maka kita sebagai marketing harus mendapatkan feedback. Nah, kalau itu kita lakukan, teman-teman, setiap hari visit, ketemu orang, presentasi, maka apa yang kalian dapatkan? Skill Anda akan meningkat. Skill apa? Cara berkomunikasi kalian akan meningkat, skill listening, cara mendengarkan akan meningkat, ya. Terus apalagi? Aktivitas pengalaman pun juga akan meningkat. Sehingga apa? Kalau effortnya Anda naikkan, maka keterampilan pun, skill Anda pun akan naik. Nah, untuk mencapai achievement, maka skill tadi harus dilatih berulang-ulang, harus diberikan feedback, harus direview, dinaikkan lagi tingkat kesulitannya, sehingga Anda bisa achieve. Itu. Jadi, kuncinya adalah mulai dari sekarang, miliki dream, alasan yang kuat, belajar dari orang terbaik, action menjadi penting. Jalankan disiplin proses dengan penuh rasa semangat. Ya, penuh rasa semangat. Oke, teman-teman. Dan lihat teman-teman. Next, Feby, ya. Ada salah satu quote kita, teman-teman. Enthusiasm is common, but endurance is rare. Orang banyak antusias. Anda di saat bekerja pertama kali mendapatkan pekerjaan diterima oleh di pegadaian, Anda bersemangat, antusias setiap hari menjalankan disiplin. Tapi dalam tahun ke tahun, 2 tahun, lihat teman-teman Anda. Ya, lihat teman-teman Anda. Tidak semua orang, ya, semua orang antusias itu banyak. Tetapi tidak semua orang bisa bertahan. Punya persistensi, punya kegigihan untuk bertahan menjadi marketing. Maka endurance, daya tahan Anda, kegigihan Anda adalah salah satu faktor untuk menjadi pribadi di atas rata-rata. Oke, teman-teman, sekali lagi, setiap orang pernah mengalami falling in love. But tidak semua orang stay in love. Saya yakin dan percayalah, Anda menjalankan posisi Anda sebagai marketing, pasti akan mendapatkan hambatan, tantangan, masalah apapun untuk mencapai kesuksesan. Tetapi Anda mulai hari ini, dan Anda salah satunya yang bertahan sebagai marketing di Pegadaian adalah Anda masih stay in love. Maka bertahanlah terhadap apa yang ingin cita-citakan, apa yang menjadi goal Anda, sehingga Anda mendapatkan hasil sesuai yang Anda inginkan. Sukses untuk kita semua. Terima kasih hari ini sharing kita. Saya pengen, teman-teman, karena saya adalah praktisi. Saya adalah pernah menjadi marketing seperti teman-teman. Mulai dari seorang sales officer, seorang penjual asuransi yang banyak ditolak, tapi saya belajar dari proses itu. Saya berproses, teman-teman. Saya berproses seperti Anda, ditolak, dicemooh, di underestimate oleh orang-orang yang lain. Tetapi dengan saya berjuang, kepercayaan diri saya meningkat. Apalagi teman-teman, jangan nggak percaya diri teman-teman. Nanti prospek ke tempat instansi, ketemu
kepala bagian, kepala dinas, Anda minder, tidak percaya diri. Waduh, halo teman-teman. Berarti kalau Anda tidak percaya diri, Anda belum mencintai namanya pekerjaan Anda. Ingat, pegadaian itu besar. Anda membawa perusahaan yang besar. Maka Anda harus percaya diri untuk membawa produk-produk ini kepada instansi pemerintah, kepada orang-orang. Ya, jangan sampai minder. Ingin prospek, ketemu orang takut-takut, enggak. Anda tuh hebat. Anda membawa perusahaan yang luar biasa. Ingat, karena percaya diri itu penting. Nah, bagaimana membangun kepercayaan? Belajar step by step. Lakukan step by step mulai dari sekarang. Berani. Ya, berani. Sukses untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, Pebi, silakan kita sesi pertanyaan. Thank you, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sama Terima kasih Kak Kak Almi. Almi. Semangat sekali kita hari ini. Oke, terima kasih Iya. Pak Didi. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Wah. Ada yang mau ditanyakan boleh, atau mungkin sepanjang ini ada yang mengantuk, boleh minum dulu. Boleh. Mudah-mudahan dengan hari ini kan kita termotivasi ya Pak Didi, Pebi, Boleh semua sambil bersemangat. chat ya Pak ya. Ya, karena apa yang saya sampaikan itu adalah membangun motivasi dari dalam diri. Kalau saya hari ini mungkin Anda sebagian bersemangat. Setelah tutup Zoom hari ini, Anda kembali lagi seperti kemarin. Loyo lagi. Kenapa? Loyo Iya, lagi. karena kenapa? Tidak dari dalam. Ya. Nah, maka motivasi ini paling penting karena adalah membangun, mengencourage ya diri Anda itu termotivasi dari dalam, bukan karena orang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau belum saya dulu Kak Almi. Wah, Pak Didi, boleh. Ini kan kalau motivasi kan biasanya turun naik Kak. Ya. Kan? Nah, kalau kita motivasinya sedang turun itu gimana cara jaganya Kak Almi? Setiap orang nggak usah jauh-jauh deh, bukan hanya motivasi. Iman saja kadang-kadang naik turun. Hari ini rajin zikirnya, besok lupa lagi, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana mempertahankan? Bukan tidak setiap orang itu sebenarnya pernah mengalami yang namanya motivasi, dismotivasi turun. Ya, pasti setiap orang pasti mengalami itu. Contoh, Anda sedang jatuh-jatuh cinta 1 tahun, 2 tahun, falling in love, tiba-tiba putus. Down motivasi Anda. Oke? Down motivasi Anda. Tiba-tiba Anda gagal melakukan sesuatu, ujung-ujung motivasi turun, tidak bergairah dan semangat. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti itu, ingatlah setiap orang pernah mengalami itu. Pernah yang namanya gagal, pernah yang namanya putus asa dan sebagainya. Saya pun termasuk seperti itu, Pak Didi. Saya seperti itu. Tetapi orang yang gagal itu adalah di saat dia jatuh, gagal, dismotivasi, dia tidak segera bangkit. Ya, dia tidak segera bangkit. Nah, bagaimana kita bisa bangkit? Balik lagi. Kita ini ada dream, kita ini ada mimpi. Kenapa? Suatu saat, kenapa saya bilang ini kita harus punya tujuan, impian Anda. Kalau Anda tidak capai target 3 bulan berturut-turut, ya, kalau tidak capai target, Anda mungkin bisa dikeluarkan. Nah, itu yang membuat kita akan bersemangat. Kalau Anda dikeluarkan, apalagi kondisi seperti ini. Orang banyak pengangguran yang butuh pekerjaan, Anda sudah punya pekerjaan, Anda 3 bulan tidak mencapai CIP ini, gara-gara Anda dismotivasi, ditolak oleh customer, ya dimarahi oleh pemimpin, supervisor kalian, motivasi turun, habis teman-teman. Maka kembali lagi, sekuat apa impian kita ini? Kalau kuat impian kita, alasan kita kenapa harus capai, balik, cepat kita balik impian. Oh, impian kita seperti ini. Kenapa saya punya impian? Saya taruh di handphone saya, taruh di banner di belakang tempat tidur saya, impian. Jadi suatu saat saya lagi down motivasi, saya akan bayangkan jika impian ini saya terwujud, ya 2 tahun, 1 tahun yang akan datang, saya punya rumah, punya mobil, saya bayangkan hal-hal yang indah. Ya, itu cara saya untuk membangkit, mengencourage saya supaya motivasi itu bisa naik. Tetapi kalau Anda tidak punya impian, ketemu orang yang salah, udah, aduh,
hari ini, bulan ini saya nggak achieve. Ngobrol dengan teman-teman yang nggak achieve. Oh iya, sama kita. Ya udahlah, menyerah. Coba Anda ngobrol dengan Sama-sama impian ngopi Anda. dulu. Lah, ngopi dulu kata wong Palembang kan. Iya. Ujungnya apa? Kalau kita lihat impian kita, ini loh. Kalau saya gagal seperti ini, saya rasanya malu. Dulu mungkin keluarga, wah hebat. Kita marketing kerja di Pegadaian. Tiba-tiba keluar, out dari situ. Kalau saya enggak, saya jabatan seperti ini udah dapat, saya pensiun dini, ya saya sudah dapat investasi seperti ini, dan keluar, saya bangga. Saya membangun entrepreneur, kan kita, teman-teman, apalagi banyak yang kepo, netizen banyak yang kepo, Pak Didi. Ya, lu Pegadaian, mungkin keluar ini, mungkin korupsi lo nih. Bisa jadi seperti itu. Nah, malu rasanya. Maka kalau Anda motivasi naik turun, itu hal biasa, lumrah. Tetapi pada saat Anda turun, segera impian Anda, lihat impian Anda. Ya, lihat impian Anda. Kemudian kalau kalian turun, dismotivasi terus, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya, teman-teman. Kalau motivasi turun dan kita gagal, teman kita itu aja mungkin tepuk tangan seperti ini. Melihat kegagalan kita. Nah, kalau kita motivasi kita cepat kembali ke impian kita cas, ya, mungkin kalian butuh refreshing, mungkin cuti, boleh silakan cuti, nggak apa-apa. Ya, kembali ke goal kita. Pada saat kerja kita punya cas sendiri, kita bangkit lagi, kita berjuang lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita akan sukses. Itu Pak Didi, ya. Jadi impian itu penting, tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama kecewa karena bentar nggak apa-apa ya, Kak ya. Wanita di sana menunggu Anda. Balik lagi. Iya, balik lagi. Stepnya dream, alasan kuat, belajar, action. Gagal, besok balik lagi, impian kita, belajar lagi, action lagi, balik lagi seperti itu, review setiap saat sampai akhirnya nanti mencapai impian yang Anda inginkan sampai saat ini. Ya. Itu Pak Didi. Oke. Ada Mungkin satu lagi, Kak. Mungkin ya, satu boleh, lagi, boleh. Iya, boleh. Mungkin satu lagi, Kak. Sebenarnya sih teman-teman, kadang-kadang kita juga kurang disiplinnya itu kali, Kak. Kadang-kadang sudah tahu, udah dream, udah punya dream, why-nya udah tahu, tapi kadang-kadang disiplinnya itu tuh, ya kan? Yang kadang-kadang kita ngelakuin disiplin, udahlah, nanti aja dah, besok masih ada. Nah, itu yang kadang-kadang yang bikin ini ya, Kak ya, bikin kita jadinya tuh nggak sesuai. Betul. Jadi kalau lihat seperti ini, Pebi, good, pertanyaan yang bagus ya. Hampir semua orang, kalau saya kasih motivasi di misalnya di universitas, kemarin ada beberapa instansi, saya kasih pertanyaannya persis sama seperti itu. Kadang-kadang udah disiplin, kadang-kadang udah punya dream, kadang-kadang udah punya alasan kuat, sudah action dan sebagainya, udah disiplin setiap hari, tapi masih aja gagal. Hello, teman-teman. Introspeksi diri dulu deh. Maka kenapa kita butuh coach? Kenapa kita butuh supervisor? Ya, pemimpin itu, kita butuh pemimpin, supervisor dan sebagainya itu, kadang-kadang blind spot, ya. Blind spot kita ini kita tidak bisa kita lihat diri kita sendiri. Yang bisa melihat blind spot kita itu adalah apa? Coach kita, pimpinan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan konsultasi. Ya, konsultasi teman-teman. Lihat proses kita. Emang benar Anda punya alasan kuat seperti ini. Jangan-jangan hanya sekedar impian. Ya, kalau dapat istilah kalau orang Palembang tercapai oke, nggak tercapai oke. Itu bukan impian, Pebi, bukan impian. Kalau kita punya impian, kalau nggak tercapai rasanya tercabik-cabik. Ya, rasa malu, rasa istilahnya sakitnya tuh di sini nih. Itu impian. Kalau kita tidak tercapai, itu rasanya impian itu gimana rasanya? Menangis, menyesali itu. Kalau kita tidak tercapai itu yang kita lakukan. Kalau belum seperti itu, belum menemukan alasan yang kuat. Bukan impian, mimpi itu, teman-teman. Action, disiplin proses. Udah lakukan disiplin proses. Coba yang bisa menjawab pertanyaan kalian. Maka kenapa? Dalam perusahaan itu ada namanya coaching. Ya, coaching itu intinya adalah apa? Mendapatkan jawaban dari diri kita sendiri. Itu coaching, ilmu coaching itu mendapatkan diri kita di sini. Kalian minta coaching deh dari supervisor teman-teman, dari pimpinan ahli. Ya, coaching.
Kenapa masih nggak berprestasi, disiplin dan sebagainya? Ujung-ujungnya kalian akan menemukan hal-hal yang belum Anda lakukan. Jujur, harus jujur. Nah sekarang kadang-kadang kita ini menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem dan sebagainya. Tidak jujur dalam diri kita sendiri. Karena kenapa? Step-step tadi benar-benar belum kuat, belum strong. Maka apa? Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi ke sekarang. Jadi intinya adalah introspeksi diri, ajak supervisor teman-teman, review, ada feedback dan sebagainya. Kalau ingin Anda menjadi yang terbaik, jangan pasif, harus aktif sebagai marketing. Kalau saya dulu, kalau misalnya satu minggu tidak tercapai target, saya introspeksi apa? Pada saat saya presentasi tidak closing, balik lagi. Oh, pertanyaan ini seharusnya tidak boleh saya lakukan. Oh, ini jawaban ini seharusnya seperti ini. Nah, jawaban yang belum saya cari, saya minta dari supervisor, dari kepala cabang. Besok 2 hari pada saat follow up, saya akan lakukan seperti 1, 2, 3. Itu adanya improvement. Ya, so don't give up. Jangan menyerah. Orang sukses itu biasanya kegigihan, ya, persistensi. Don't give up. Jangan menyerah, teman-teman. Lakukan sampai Anda benar-benar ahli di bidang Anda. Itu, Pepi. Oke? Oke. Dapat Ada lagi? poinnya tadi. Dapat poinnya kita biasanya kalau gagal cari alasan ya, Kak ya. Iya, Nyalain betul. sistemnya, perusahaannya, nyari orang lain, bukan diri kita sendiri yang kita introspeksi. Betul, benar sekali. Memang Oke, orang banyak itu Pak Didi, benar. Orang gagal itu biasanya banyak alasan. Ya. Nah, satu hal ya teman-teman marketing, mungkin ada yang sudah 2 tahun, ada yang mungkin 3 tahun di marketing. Ingat ya teman-teman, jangan habiskan waktu Anda. Ya, jangan habiskan waktu Anda, menyia-nyiakan waktu Anda. Nanti teman-teman, kalau Anda tidak merubah perilaku, merubah mindset Anda, action-nya Anda, tidak melakukan improvement mulai dari sekarang, habis waktu, habis energi Anda tidak dapat sesuatu. Ya, jadi mulai dari sekarang berpikirlah, lakukan terobosan-terobosan supaya Anda menjadi yang terbaik. Dengan cara apa? Anda harus menjadi pribadi di atas rata-rata orang. Kalau orang prospek 10, Anda 20. Kalau orang achievement 10 NOA, Anda 20. Supaya Anda bisa dilihat oleh pemimpin Anda. Kalau enggak, rata-rata dengan orang lain, mau jadi apa kita? Kalau kita lihat helikopter view dari atas, pohon yang paling tinggi itulah yang pertama kali dilihat orang. Nah, itulah kita. Jadilah pohon yang paling tinggi di antara pohon-pohon lain. Nah, untuk jadi pohon-pohon yang tinggi itu, ya banyak badai, hambatan, sebagainya. Pasti orang akan melihat helikopter view dari perusahaan. Oh, siapa anak ini? Kok luar biasa achievement-nya dan sebagainya. Who know? Anda bisa diberikan amanah yang lebih besar lagi. Anda akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu saja Pak Didi. Ya, sharing kita hari ini. Senang dengan temu dan teman-teman. Saya berharap kita semua sukses. Do it, dan you can do it. Kita semua pasti bisa melakukan itu. Oke, Kak Almi, terima kasih Kak. Mungkin ada dari Pak Arif atau Pak Ucup juga ini leader-leadernya Pak, sales head di Pegadaian yang mau kasih komentar atau kasih semangat teman-temannya. Silakan. Pak Arif, terima kasih kesempatannya nih Pak Arif. Terima kasih. Enggak, saya cuma memberikan semangat sama teman-teman aja Pak. Ya, artinya dengan semangatnya Pak Ilyas ini, artinya bisa menjadikan dasar bagaimana bermimpi, why, alasan yang kuat untuk melakukan mimpi itu, dan learningnya, belajar gitu kan, lalu action yang apa dengan rasa semangatnya. Itu aja sih, artinya saya sangat falling in love and stay in love. Ya. Oke. Oke, makasih Pak. Saya kalau yang love saya senang Pak. Wah. Oke, thank you Pak Almi.
Oke. Terima kasih semuanya ya. Oke, Kalmi, kita mau lanjut ke pemenang untuk kontes minggu ini, Pak. Kak, barangkali Wah, kakak oke, good. iya, kakak juga pengen tahu kan siapa Ya. yang menjadi sales-sales terbaik minggu ini, Kak. Kita memang tidak tidak diakumulasi dari awal bulan, jadi per minggu, Kak, dari 1 sampai Oke. dengan 8, kemudian dari 9 sampai dengan 15. Oke, good. Barangkali kita mulai saja untuk pengumuman pemenang kontes kali ini. Kita lihat siapa pemenangnya. Siapa ya menang ya? Oke, untuk kategori SP ya. Ini kategori SP. Untuk pemenangnya luar biasa Ibu Rina menyabet dua. Semangat Bu Rina. Sekaligus ya. Mantap, Rina. Wah, selamat Bu Rina. Rina, luar biasa Rina. Rina, model jajak Rina. Mbak Rina dari kategori prospeknya 188 prospek Kalmi, luar biasa. Wow, keren. Ya, Di minggu kedua ini ada 15, 2 kategori disabet langsung oleh Mbak Rina. Kemudian untuk omset, ini batch pertama kita Kak Almi. Ya. Muara ini Priscilia. Luar biasa. Selamat, Sisi. Selamat, Sisi. Wow, luar biasa. Keren. Dipanggil dulu Bu Pebi. Boleh, Mbak Rina. Ya, Mbak Baby. Menang nih. Mbak Rina, ini menang 2 kategori ya. Mbak Iya, Rina ya. makasih, Mbak. Iya, mungkin gini aja alhamdulillah udah menang. Kita minta pesannya buat teman-teman Mbak Rina. Apa nih Mbak pesan-pesannya buat teman-teman biar semangat nih? Oke, Mbak Rina silakan. Pesannya apa, Mbak ya? Tetap semangat aja, Mbak. Tetap semangat yang pasti. Oke. Gimana caranya? Iya, caranya gimana nih? 88 prospek itu. Barangkali sehari bisa nginput 30 ya barangkali ya. Atau gimana itu caranya? Ya, halo ya Pak Didi. Iya. Jadi ini apa kan ada database nasabah lama tuh di follow up lagi. Oke. Terus ini barang-barang lelang kan jual-jualin barang-barang lelang tuh lumayan tuh laku walaupun 1 juta 2 juta nambah Noah kan. Iya. Oh gitu ya. Berarti kalau benar ya, berarti kalau kita prospeknya banyak, ketemu sama orang banyak, pengajuan banyak, itu pasti akan mengikuti semua ya nggak Pak Kak Ilmi ya? Betul. Jadi itu menunjukkan ya teman-teman ya Mbak dari Muara Enim 188 Noah. Artinya prospek dari Lemabang Kak. Kalau Rina dari Lemabang Kak. Yang dari Muara Enim omset tertinggi Kak, yang dari Muara Enim Kak. Iya, omset tertinggi. Coba ya, andaikan 188 Noah, ya 188 Noah pasti prospecting dia, call dia itu pasti lebih tinggi dari itu. Karena success rate itu mungkin dia tidak hanya 188 orang, mungkin lebih dari situ. Jadi cara meningkatkan penjualan kita naik Noah itu ada mulai dari situ. Call-nya, visit-nya harus dinaikkan, prospecting-nya harus dinaikkan. Nah, yang Noah amount tadi kan cuma 27 Noah loh. Anda bisa melebihi dari apa yang Anda capai hari ini. Kalau Anda naikkan Noah-nya, naikkan visit-nya, naikkan call-nya, Anda akan lebih lagi. Anda bisa melebihi dari seluruh Indonesia, bisa saja. Jangan hanya di level Palembang, Sumatera Selatan. Anda sudah dapat amount, Anda sudah mendapatkan Noah, naikkan Noah-nya dengan cara apa? Prospecting-nya lebih tinggi lagi. Kalau 188, Anda mungkin yang terbaik secara nasional. Jadi levelnya naik. Jangan hanya level Sumatera Selatan, Anda harus naik. Harus cari tahu rival yang paling tinggi di Indonesia ini apa. Ya, naik lagi. Jangkauannya seluruh Indonesia. Kalau bisa Anda itu seluruh Indonesia yang terbaik. Kalau dulu saya itu bukan hanya
levelnya regional, seluruh Indonesia saya tanya, saya lihat progresnya seperti apa, saya harus di atas mereka seperti itu. Ya, good job itu luar biasa. Ya, teman-teman yang lain pasti bisa tuh. Oke, good. Thank you. Selamat ya bagi pemenang. Yang paling penting Mbak Pebi, Pak Didi, jangan sampai yang paling penting ada konsistensinya. Konsisten. Iya, Jangan hari ini juara, besok enggak. Jangan melempem. Kalau bisa terus naik. Wah, berapa besar insentif bonus kita. Kalau bisa gaji kita itu cuma hanya disimpan aja. Untuk kos dan sebagainya itu dari bonus dikejar itu ya. Konsisten harus. Ya, good. Oke, mungkin Mbak Rina itu pesan untuk teman-teman kita ya. Itu kalau untuk boleh minta sedikit kesannya itu gimana nih buat untuk kita yang ada di sini yang untuk dari 7 Sriwijaya Gemilang itu kehadiran kita di Pegadaian itu gimana nih menurut Mbak Rina? Bagi-bagi rahasianya, Mbak Rina. Mbak Rina udah biasa Be, langganan juara Be. Iya ya. Iya, udah langganan deh juara Be. Ya. Boleh tahu lah Be, ilmunya Be sama dia Be. Nanti setelah ada dari semangatnya Pak Helmi Ilyas ini, galuh-galuh orang Palembang juara Indonesia. Ayo kasih dong yang pemenang, Mbak. Selamat ya. Mana Mbak Rina? Iya, Mbak Rina. Ya, makasih Pak Didi, Sriwijaya Gemilangnya. Jadi buat kami motivasi nih, tambah semangat, buka pikiran lagi nih, lebih semangat lagi cari amin. lebih banyak lagi. Yang pasti usaha tidak mengkhianati hasil katanya. Yes, good. Mantap. Hebat. Ya. Mindsetnya udah luar biasa itu. Wajar jadi pemenang nih. Udah langganan Pak. Mbak Rinanya udah langganan juara. Wah, langganan. Ya. Iya. Alhamdulillah. Pak Nubli masih bisa juga kok. Ya. Rina jangan lupa bersedekah ya. Oh, siap-siap Mbak. Mbak maksudnya. KTP-nya Rin. Selamat Mbak ya. Barangkali Bu Webi yang ingin. Ini yang menang omset ya? Omsetnya yang terbesar. Iya. Dengan Mbak Sisil ya, panggilannya Mbak Sisil ya? Dikenal dengan Mbak Sisil kali ya, katanya kemarin ini. Priscilla ya, Sisil panggilannya. Sisil. Iya, Sisil panggilannya. Ada nggak sih Mbak Sisil nih? Mbak Sisil. Kayaknya nggak ada, Pak. Kayaknya Mbak Sisil nih. Nah, dirubah lagi ya pemenangnya atau gimana nih? Barangkali ada aktivitas di kantor nih, saking kejar target. Oke, baik, kita lanjut ke pemenang kategori RO aja ya Pak ya, langsung Pak. Oke, kategori RO kita lihat. Oke, untuk RO selamat buat Mbak Novisa. Mbak Putri menang lagi, Mbak Putri luar biasa. Waduh, Mbak Putri menang lagi ya. Di Lemah Bang. Untuk kategori pertama omset dari Tanjung Pandan, Bengkulu, Kalmi, Bangka Belitung. Mantap, selamat Mbak Putri. Bangka Belitung, Mbak Putri kemarin sudah menang untuk kategori prospek, sekarang kategori realisasi omset. Jadi memang benar ini prosesnya udah dijalani di minggu pertama prospek dan hasilnya di minggu kedua. Keren. Iya, dan hasilnya di minggu kedua omsetnya terbesar. Mbak Putri berkali hadir. Ya, Mbak Putri. Hadir Pak. Hadir ya. Nanti bergantian ya, Mbak Putri, Mbak. Selamat Putri. Silakan Mbak Putri. Selamat Putri.
Iya. Mbak Alhamdulillah. Putri, selamat ya. Ya, alhamdulillah. Wah, keren, keren Mbak Putri. Apa nih? Ingat apa nih Mbak Putri? Boleh Mbak Putri di-share pesan-pesannya nih. Yang pastinya sih memiliki rasa empati, terus bisa melihat situasi. Oke. Sinyalnya kayaknya dari Belitung barangkali Kalmi. Iya, sinyal kali Mbak Putri. Iya, ulangi lagi Mbak Putri, kenapa tadi Mbak? Iya, bisa diulangi lagi pesannya apa buat teman-teman kita? Memiliki rasa empati, terus yang penting bisa membaca situasi keadaan. Kalau misalnya ada nasabah bertanya, ibaratnya didengerin dulu, bagusnya masuk ke prospek yang mana gitu. Pintar membaca situasi. Mantap. Berarti sudah bisa create the need ya, bisa financial solution-nya dari dengar dulu ya. Iya, mendengar dulu misal keluhannya apa, nanti kan nggak mungkin kalau misal dia butuh uang kita tawarin ke emasku kan. Wah. Nah, berarti ke gadai atau ke kreasi gitu kan, kalau dia ada kelebihan berarti masuk ke emasku atau investasi ke amanah. Gitu aja sih Pak. Penting bisa baca situasi keadaan Pak. Oke, luar biasa. Gimana Mbak Putri? Jangan lama-lama tapi Mbak Putri ya dengerinnya ya. Tergantung Mbak posisi ramai atau enggaknya. Kalau ramai berarti lanjut palingan lewat HP atau enggak ketemuan di mana gitu biar nasabahnya juga enak gitu. Betul. Cari situasinya ya. Oke, betul. Oh iya benar. Betul. Oke, berikutnya kali Mbak Didi tadi menang apa nih? Yang ini ya, yang omset tadi. Kami terbanyak. Ya, omset tadi. Sekarang Mbak Novisa. Ya, tadi omset. Bentar saya tanya lagi, Mbak Putri. Gimana nih kesannya dengan adanya kita Setuju Sriwijaya Gemilang ini gimana nih menurut dari Mbak Putri kesannya? Aduh. Yang pasti sih bikin semangat. Yang penting tambah semangat atau tambah kemarin udah terbukti kan dapat rewardnya gitu. Jadi semakin yakin. Oke, mantap. Oh gitu, amin, luar biasa. Makasih ya Mbak Putri ya. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin untuk yang kedua nih, pemenang summit terbanyak ya Pak Didi ya? Ya, Mbak Novisa. Prospek terbanyak. Mbak Novisa. Mbak Novisa nih, ada nggak? Izin, Pak. Kayaknya nggak ada juga ya Mbak Novisa ya? Izin ya. Oh izin. Novisa baru ngasih info. Mbak Winnie dari Temabang untuk yang realisasi terbanyak. Oh gitu. Halo Mbak Winnie. Ya Mbak. Iya, selamat ya Mbak Winnie ya. Makasih Mbak Baby. Iya, gimana nih pesannya buat untuk teman-teman kita nih? Biar tambah semangat nih. Kalau pesannya mungkin sering-sering sapa nasabah sih Mbak, lebih banyaknya sapa nasabah, lebih sering ngobrol lagi sama nasabah, terus minta jangan lupa kalau kata Mbak Ega ya minta referensi gitu. Benar, sangat benar itu. Untuk menambah banking kita ya. Referensi lebih mudah closing ya Mbak Winnie ya. Iya. Kalau referensi. Betul. Gimana Mbak Mega, kita tuju Sriwijaya Gemilang, apakah support Mbak Winnie? Mbak Mega. Kira-kira. Mbak Winnie, iya.
Iya, Mbak Meganya di sana gimana perwakilan 7 Sriwijaya Gemilang? Apakah benar membantu Mbak Winnie? Iya. Bagaimana kesannya Pak? Biar kami lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depan. Oh, kalau Mbak Ega kesannya baik sih Mbak. Pak, untuk motivasi juga lumayan. Motivasi selama ini sering negur juga kalau Winnie kelupaan kayak gitu. Sering ditodong data sih sebenarnya Mbak Ega. Siap. Mudah-mudahan tujuannya Pak Nafisanya tadi izin, juga pemenang kita sudah kita umumkan semuanya. Barangkali penutup boleh dari Kak Almi atau dari Pegadaian Pak Arif dan kawan-kawan, Ibu Mel barangkali ada di sini, juga ada Pak Ucu. Silakan Pak, kita tutup cara grup meeting kita di Sabtu ini. Oke. Masih ada yang dari saya ya, ya. silakan. Teman-teman marketing semuanya, selamat untuk para pemenang, dan yang belum berhasil memenangkan kontes, saya yakin Anda pasti bisa. Ya, tinggal bagaimana aktivitas kita konsisten menjalankan disiplin proses. Saya lihat tadi step by step-nya mulai dari prospecting, pengajuan sampai closing sampai dengan amount. Jadi awal mulanya kita untuk mencapai target itu sebagai marketing adalah seberapa banyak prospecting kita itu menentukan hasil kita. Satu. Kedua, di dalam hal prospecting, nanti kalian akan menghadapi namanya pada saat presentasi. Nah, saya catat tadi bagus banget dari tadi adalah lebih banyak mendengarkan. Kadang-kadang marketing ini ngerocos, coba lihat Anda, misalnya ke mall, ada jualan mobil, nyerocos, banyak ini, kita kurang bosan. Nah, kadang-kadang seorang marketing itu harus lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan apa? Ya, mendengarkan kebutuhan dia. Kebutuhannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau nanti Anda lakukan terus-menerus seperti itu, Anda, ya, seorang marketing yang hebat itu bukan hanya menemukan kebutuhan, tapi adalah bagaimana Anda menciptakan kebutuhan dari calon-calon prospek Anda. Kalau Anda sudah mencapai level itu, konsistensi Anda untuk jadi juara itu luar biasa. Selamat, konsisten, disiplin, jalankan. Bahwasanya Anda pasti bisa. You can do it. Thank you. Thank you Kalmi. Mudah-mudahan di minggu ketiga kontes lebih ini lagi, lebih ramai lagi. Amin. Silakan Bu Febi. Baik, terima kasih buat teman-teman yang ada di sini sudah mengikuti Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Terus mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu ya untuk grup meeting kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Mbak Winnie, makan-makannya. Ya. Arif. Pempek India ya. Kerajaan aja BDB. Abang katanya ngajak karaokean be. Oh ya, alhamdulillah. Oke, di WA be. Semua assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas. Ya, saya izin live ya.